Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksa Briza Hermawan dengan NIM 201031231142 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Supriyanto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang kontra terhadap pemindahan ibu kota negara yang baru yang direncanakan berada di wilayah Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Baik, sekarang saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang kontra terhadap perpindahan ibu kota negara yang baru dengan data-data yang sudah saya kumpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ibu kota pindah saat kemiskinan masih tinggi. Dilansir dari cnbcindonesia.com, rencana pemindahan ibu kota negara atau IKN yang saat ini dikebut dinilai tidak mendesak untuk dilakukan, sebab ada masalah lain yang lebih penting untuk diurus oleh pemerintah, seperti pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang melonjak akibat pandemi COVID-19. Tidak ada argumen kuat dan mendesak untuk memindahkan ibu kota negara sekarang ini, yang lebih mendesak dan prioritas di tengah keterbatasan anggaran adalah memanfaatkannya untuk agenda pembangunan yang lebih strategis dan prioritas, yakni pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan infrastruktur yang produktif, dan pengembangan daya saing produk nasional. Jika pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik, pandemi COVID-19 tidak kembali melonjak dan pembangunan infrastruktur sudah merata, serta kualitas sumber daya manusianya juga membaik, maka saat itulah pemerintah bisa menyusun rencana besar lainnya. Kalau itu sudah membaik semua, disitulah pemindahan ibu kota dapat dipertimbangkan. Selain itu, alasan yang dibuat pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara tidak begitu kuat. Yang pertama, pemerintah beralasan Jakarta sudah tidak memiliki daya tampung atau over-carrying capacity dalam hal kepadatan penduduk, polusi, ketersediaan air, lalu lintas, sehingga sudah tidak layak lagi sebagai sebuah ibu kota negara. Yang kedua, pemerintah mengatakan akan membangun ibu kota yang lebih aman dan memiliki keamanan risiko terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ketiga, alasan pemerintah lainnya adalah ingin meratakan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, sehingga ibu kota negara baru bisa dijadikan sebagai model pembangunan yang Indonesia sentris. Namun argumen tersebut sebenarnya tidak cukup kuat. Untuk yang pertama, terkesan pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta, dan jika pindah pun belum tentu persoalan Jakarta akan terselesaikan. Kedua, jika alasannya adalah pemerataan pembangunan, sebenarnya sejak tahun 2001, pemerintah sudah memiliki kebijakan dan instrumen seperti otonomi dan desentralisasi fiskal melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang bertujuan untuk akselerasi pemerataan pembangunan Jawa dan luar Jawa. Kemudian untuk anggaran juga dinilai sulit diwujudkan terutama yang diharapkan dari partisipasi swasta, sebab partisipasi swasta bisa terrealisasikan jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasi yang kondusif. Kemudian, perpindahan ibu kota dilakukan saat keuangan negara tengah sulit. Dilansir dari Tempo.co Jakarta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Eki Awal Murrahman, meminta pemerintah melupakan rencana pemindahan ibu kota negara. Musababnya, ia mengatakan keuangan negara tengah mengalami tekanan. Pemerintah lupakanlah kemauan untuk memindahkan ibu kota negara, sedangkan kondisi keuangan negara seperti ini, ujar Eki dalam konferensi pers Senin 6 September 2021. Eki meminta pemerintah berfokus kepada belanja pada sektor yang meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi petani, nelayan, sektor informal, dan para buruh. Ia meminta kebijakan fiskal
agar berpihak kepada golongan menengah ke bawah, misalnya UMKM. Dia menekankan perlunya subsidi tarif pajak dan kenaikan batas omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, batas PTKP 8 juta ke bawah itu tidak perlu dikenai pajak. Sekarang kan batasnya 4, sekian, itu supaya tingkat konsumsi masyarakat bertambah, sehingga pertumbuhan ekonomi bertambah, ujar Eki. Secara umum, fraksi PKS berpendapat pemerintah menghadapi persoalan serius dalam kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer pada 2020 tercatat sebesar negatif 633,61 triliun. Angka defisit keseimbangan primer tersebut mengalami lonjakan sebesar 766,42% dari tahun 2019, sebesar 73,1 triliun. Rasio keseimbangan primer terhadap indikator kesinambungan fiskal telah melampaui batas yang direkomendasikan. The International Standard of Supreme Audit Institution atau ISAI 5411 debt indicators, yaitu di bawah 0%. Keseimbangan primer yang negatif akan mereduksi ruang fiskal pada APBN dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi, dinukil dari keterangan tertulis fraksi PKS. Fraksi PKS berpendapat realisasi defisit anggaran sebesar 947,70 triliun atau 91,19% dari estimasi APBN sebesar 1039,21 triliun. Lebih rendahnya, realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya. Faktanya, menurut mereka defisit di bawah angka 6,34% terhadap PDB lebih karena rendahnya kinerja belanja pemerintah yang hanya mencapai 94,6% dari pagu anggaran, serta meningkatnya jumlah silpa yang signifikan. Adanya lak defisit tersebut membawa dampak kebijakan pembiayaan khusus melalui penerbitan utang jumlah menjadi tidak proporsional, tulis PKS. Untuk itu, PKS berpendapat pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program ke depannya, dibandingkan mengurus perpindahan ibu kota negara yang baru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kontra terhadap perpindahan ibu kota negara yang baru. Saya juga berterima kasih kepada sumber-sumber yang saya liput ke dalam pembahasan yang saya bawakan di dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam data yang saya sampaikan di dalam video ini. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.